Saat ini saya ingin berbagi kepada kita tentang bagaimana mewujudkan panggilan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat-sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, sahabat-sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi kepada kita tentang bagaimana mewujudkan panggilan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga Kristen. Sahabat-sahabat keluarga Damar, pernahkah kita bertanya, untuk apa saya membentuk keluarga? Atau untuk apa saya menikah, saya berumah tangga? Mengapa pertanyaan ini perlu saya sampaikan? Karena dalam pengalaman pelayanan kami, ternyata ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang kurang memahami atau juga salah memahami tentang keluarga itu sendiri. Ada yang berpikir bahwa dan mengatakan kepada kami, yang penting kami berumah tangga, kami suka sama suka, punya anak dan kami menjalani hidup. Tetapi untuk apa hidup itu, mereka tidak bisa menjawab akan hal itu. Padahal kalau kita memahami tentang panggilan Tuhan terhadap setiap keluarga-keluarga Kristen adalah untuk mewujudkan kehendak Allah dengan memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen di tengah-tengah masyarakat di mana mereka tinggal. Di mana kita hadir, tetangga-tetangga kita bisa melihat kualitas hidup. Ada satu perbedaan hidup keluarga Kristen dengan yang lain. Karena apa? Karena kita hidup untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Sahabat-sahabat keluarga Damar yang kami kasihi di dalam Kristus, mewujudkan kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi setiap keluarga adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Dan yang jelas, dasar untuk kita membentuk keluarga kita sesuai dengan panggilan Tuhan adalah kasih Kristus itu sendiri. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kita mau mempraktekkan kasih Kristus itu? Bagaimana kita mau mewujud nyatakan kasih Kristus dalam kehidupan keseharian kita di rumah kita masing-masing? Saya percaya bahwa kita punya cara yang berbeda-beda. Antara keluarga si A dan keluarga si B punya cara tersendiri. Nah, saat ini sahabat-sahabat keluarga Damar, saya rindu untuk share bagaimana cara kami, cara keluarga Damar untuk mewujudkan panggilan Tuhan itu atau panggilan Allah itu agar kehendak Tuhan mampu kami saksikan kepada setiap orang di lingkungan di mana kami ada, di gereja, dimanapun. Nah, landasan kami saya percaya mungkin ada yang sama atau mungkin berbeda. Tetapi yang jelas landasan kita satu, yaitu kasih Yesus Kristus. Sahabat-sahabat keluarga Damar, kami mau berangkat dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9.
Inilah yang menjadi dasar kami untuk kami mewujudkan panggilan Tuhan di dalam keluarga kami. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di situ sangat jelas berkata bahwa hendaknya setiap orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan, untuk membicarakan secara berulang-ulang dan terus-menerus dimanapun. Dikatakan di saat engkau bangun, di saat engkau duduk, di saat engkau dalam perjalanan, di saat engkau berbaring, dimanapun, kapanpun, engkau harus membicarakan firman Tuhan itu. Dan kami terus melakukan itu. Tentu dengan tidak selamanya kita harus sampaikan, kita duduk baca Alkitab, sampaikan ke anak-anak. Mungkin anak-anak kita akan bete dengan itu. Perlu cara lain. Misalnya kalau kami berempat pergi nonton di bioskop. Anak saya suka Bumblebee misalnya. Kami nonton bersama, setelah itu kami membicarakan apa yang didapat dari film, misalnya film Bumblebee itu. Sebagai orang tua, saya mencoba mencari makna dari film itu. Sehingga saya menyampaikan, disitulah firman Tuhan kita bisa masuk. Artinya dalam keadaan apapun, firman Tuhan harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan tidak boleh ada kata bosan untuk menyampaikan, untuk membicarakan, untuk mengajarkan kepada mereka. Sebab dengan demikian, kita sungguh-sungguh dapat mewujud nyatakan panggilan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga kita. Sebab kita hadir di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa tujuan Tuhan. Ingat bahwa semua kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah menjadi milik Kristus. Sehingga kita harus melakukan apa yang Kristus atau apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat keluarga Damar, ayat yang ke-9 di sini sangat jelas dikatakan bahwa dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Apa yang ditulis? Perintah Tuhan itu. Makanya kami mengajarkan kepada anak-anak juga kepada kami. Saya membuat satu figura yang cukup besar dan saya taruh di rumah saya. Figura itu bertuliskan tentang 10 perintah Tuhan. Saya juga buat dalam bentuk poster dan saya bagikan ke jemaat. Dan saya katakan kepada jemaat, jangan hanya ditaruh, tetapi saya punya tujuan, yaitu setiap hari, setiap keluarga harus berdiri di depan 10 perintah Tuhan dan membacakan itu. Dan itu saya lakukan di tengah-tengah keluarga saya. Setiap ibadah pagi setelah selesai, kami berdiri di figura yang cukup besar dan saya membacakan 10 perintah Tuhan itu. Kemudian malam ada renungan pribadi masing-masing. Juga membacakan kembali 10 perintah Tuhan itu. Sebab dalam pemikiran kami, segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan terus-menerus, itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Sahabat-sahabat keluarga Damar, kita bisa membayangkan kalau setiap hari, setiap saat kita bacakan, kita ulangi 10 perintah Tuhan itu. Kita tahu semua apa isi 10 perintah Tuhan itu. Dan itu akan menyatu di dalam diri kita. Saya ingatkan kepada jemaat, juga kepada keluarga saya bahwa dengan membaca 10 perintah Tuhan itu bukan supaya selamat. Jangan disalahpahami. Kita sudah selamat karena kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dengan kita membaca setiap hari dan terus-menerus 10 perintah Tuhan itu akan menjaga kita. Paulus katakan, jagalah keselamatan yang sudah diberikan. Dengan kita membaca 10 perintah Tuhan itu, maka hidup kita
akan terus berjalan di dalam koridor yang Tuhan kehendaki. Baik kami sebagai orang tua maupun anak-anak, kami punya tekad bersama-sama bahwa kami mau hidup seperti yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat keluarga Damar, marilah kita sungguh-sungguh memahami keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Wujudkan panggilan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di dalam rumah tangganya punya cara sendiri. Lakukanlah. Ini cara kami yang ingin kami share. Bagi setiap keluarga-keluarga, sahabat-sahabat keluarga Damar yang diberkati dan rindu mau lakukan itu, silakan. Kami merasakan manfaatnya. Maka kami berbagi ini kepada sahabat-sahabat keluarga Damar. Terus lakukan apa yang Tuhan mau. Taati setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus menguatkan kita, membimbing kita. Tetapi kalau kita terus bersepakat bersama-sama dengan keluarga kita untuk terus berbicara tentang firman Tuhan dan punya tekad untuk hidup dan melakukannya, saya percaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam setiap keluarga kita, sehingga orang lain dapat melihat perbedaan itu. Kita hadir dimanapun kita berada, di lingkungan tempat kita tinggal, di tempat pekerjaan anak-anak, di sekolah, di gereja, dimanapun kita mampu menyinari sinar kemuliaan Kristus, karena hidup kita senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Inilah yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Marilah kita terus hadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Dengan cara Bapak Ibu, silakan. Yang penting semua di dalam rumah kita bersepakat mau terus menjalin hubungan dengan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Dan biarlah Kristus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.